Halo guys, balik lagi di channel Febri Vlogger. Di video kali ini kita akan bahas lagi smartwatch dari brand Advan dengan model Advan SA1. Saya akan bahas mengenai tampilan UI atau experience UI di smartwatch ini ya. Untuk tampilan awalnya ini sudah bagus sih teman-teman. Ada beberapa watchface bawaan yang tersedia di smartwatch ini. Nah untungnya untuk watchface bawaannya itu sudah cakep-cakep, sudah keren-keren untuk tampilannya. Jadi walaupun sudah bawaan ya sudah cukup bagus lah ya. Ini juga untuk tampilan dari UI interface-nya sudah bagus. Kalau kita geser ke bagian bawah, kita bakal masuk ke bagian menu shortcut smartwatch-nya. Kita coba geser ya. Oke, ini tampilannya simple. Ya, hampir mirip lah ya dengan smartwatch di kisaran harga yang hampir sama. Ini ada beberapa menu pintas juga, seperti menu brightness, yang dimana untuk brightness ini masih manual ya. Jadi kalau kita lagi ada di luar ruangan harus menyesuaikan untuk bagian kecerahan layarnya. Selain kecerahan layar, di sini juga ada mode hemat daya. Cuma untuk fitur ini jarang saya aktifkan sih, karena memang untuk smartwatch ini teman-teman itu baterainya sudah cukup besar di 600 mAh. Dan yang menjadi nilai jual dari smartwatch ini ada di bagian baterainya yang sangat awet. Karena memang untuk kapasitasnya itu sudah cukup besar ya. Masih jarang teman-teman untuk smartwatch di harga kurang lebih sekitar 200 ribuan yang punya baterai sebesar ini. Kemungkinan paling banyak ya di kisaran 300 mAh, 230 mAh, seperti itu ya. Kalau yang sampai 600 mAh itu masih sangat jarang teman-teman. Nah, di sini juga untuk tampilannya itu ada beberapa pilihan tema unik yang bisa teman-teman gunakan saat masuk ke bagian fitur utamanya. Contohnya seperti ini, ada tema sarang madu, tema paralel, permukaan, bulan purnama. Bagus-bagus teman-teman untuk pilihan dari temanya. Dan tidak membosankan juga saat digunakan untuk dijadikan tampilan di fitur utamanya. Untuk penggunaan dari smartwatch-nya cukup mudah teman-teman. Kita geser ke bagian fitur-fiturnya, itu gampang banget ya. Mudah dimengerti untuk penggunaan dari UI-nya. Geser ke atas kita bakal masuk ke fitur terima notifikasi. Karena memang untuk smartwatch kurang lebih sekitar 200 ribuan tuh pasti ada fitur terima notifikasinya. Dan ini kalau dirasa kurang, bisa kalian tambahkan untuk menu-menunya. Saat kita geser ke bagian kiri, ini ada beberapa menu ya. Fitur-fitur kesehatan yang bisa teman-teman gunakan sudah cukup lengkap. Cuma untuk hasilnya, saya tidak mengatakan kalau hasil dari fitur kesehatannya itu sudah akurat atau mungkin sudah sangat akurat ya. Karena ini bukan perangkat alat medis. Dan kalau kita geser ke kanan, kita bakal masuk ke menu pintas. Ini untuk masuk ke bagian menu utamanya, kita harus geser ke kanan teman-teman. Karena untuk bagian tombol sampingnya itu cuma digunakan sebagai tombol untuk menyalakan dan juga menonaktifkan smartwatch-nya, bukan sebagai tombol untuk masuk ke bagian menu pintasnya teman-teman, atau ke bagian fiturnya. Tapi untuk bagian tombol sampingnya, ini crownnya bisa diputar-putar ya. Jadi bisa kalian gunakan juga untuk mengganti tampilan dari watchface-nya. Nggak perlu lagi untuk menekan bagian layar. Jadi kesimpulannya untuk smartwatch harga 200 ribuan untuk experience UI-nya ini sudah bagus ya. Sudah ya bagus-bagus aja teman-teman, lancar-lancar aja. Geser-geser ke bagian fitur-fiturnya itu lancar, gak ada yang namanya ngebug ataupun nge-lag di bagian sistem UI-nya. Jadi ini cukup worth it sih buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mau coba beli smartwatch karena harganya murah, terus juga fitur-fiturnya cukup bagus di kelas harganya. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman semua jangan lupa ya bantu subscribe, bantu like juga, dan abaikan di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Bye bye.